people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Fauzia Sutendi dari kelas IK4, mata kuliah Komunikasi Pembangunan dengan NIM 418231334. Pada video ini, saya akan membahas hal yang cukup menarik namun sering terlupakan, yaitu aplikasi psikologi komunikasi dalam pembangunan. Nah, bagaimana sebenarnya psikologi mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan pembangunan? Dan kenapa komunikasi yang efektif bisa menentukan keberhasilan suatu program pembangunan? Yuk kita kupas bersama. Apa itu psikologi komunikasi pembangunan? Seringkali komunikasi dianggap tidak terlalu penting dalam pembangunan, padahal menurut Frey dalam Nasution, komunikasi memainkan peranan penting dalam banyak fase pada pertumbuhan ekonomi. Psikologi komunikasi pembangunan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses mental, emosi, dan perilaku individu atau kelompok mempengaruhi cara pesan pembangunan diterima dan dipahami. Oleh karena itu, pesan-pesan pembangunan harus dikemas dalam mempertimbangkan daya tarik psikologis. Tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tapi juga memahami karakteristik audiens seperti nilai budaya, kepercayaan, tingkat pendidikan, hingga persepsi mereka terhadap perubahan. Seperti kutipan dari salah satu video Ibu Ratih Afandi, bahwa tidak adanya komunikasi dalam suatu pembangunan, tentu segala sesuatu akan nol besar. Karena strategi komunikasi yang efektif tidak hanya mengandalkan logika dan data, tetapi juga menyentuh emosi, membangun kepercayaan, dan menggerakkan tindakan. Lalu, kenapa psikologi penting dalam komunikasi pembangunan? Psikologi memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu komunikasi, demikian juga terhadap komunikasi pembangunan. Psikologi turut ambil bagian dalam menentukan keberhasilan komunikasi pembangunan yang dilakukan. Salah satu penyebab gagalnya proyek pembangunan adalah komunikasi yang tidak efektif. Dengan pendekatan psikologis, kita bisa membangun empati, memperhatikan emosi, dan memilih saluran komunikasi yang sesuai. Mari lihat beberapa contoh penerapannya. Di yang pertama, ada program keluarga berencana. Mereka berhasil karena melibatkan tokoh agama dan menggunakan bahasa lokal saat menjelaskan program keluarga berencana kepada masyarakat setempat. Yang kedua, ada kampanye anti buang sampah sembarangan. Hal ini sukses saat pesan disampaikan dengan cerita dan figur yang relatable. Yang ketiga, ada edukasi digital di pedesaan. Dengan pendekatan psikologis, membuat masyarakat merasa dihargai dan percaya diri untuk belajar. Nah, contoh penerapan tersebut dapat berhasil jika kita menggunakan hal itu dengan 5 prinsip-prinsip efektif. Yang pertama, kenali karakter audiens secara psikologis dan sosial. Yang kedua, gunakan media komunikasi dan bahasa yang sesuai dengan keseharian mereka. Yang ketiga, bangun hubungan dan kepercayaan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, libatkan mereka dalam proses, bukan hanya sekedar sebagai objek. Dan yang terakhir, gunakan pendekatan emosional dan rasional. Nah, jadi komunikasi bukan hanya soal menyampaikan, tapi soal menyentuh dan menggerakkan. Dengan pemahaman psikologis, kita bisa membuat pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan. Kalau kamu tertarik atau bahas dengan topik yang serupa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.